Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 2, mahasiswa semester ganjil mata kuliah Kalkulus 3, program studi teknik sipil di Universitas Palembang yang dibimbing oleh Ibu Rita Anggraini STMT. Sebelum mempresentasikan tugas ini, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu kelompok 2, yang beranggotakan sebanyak 6 orang, yaitu Robi Salam, Zulfia Rahmi, Wika Amalia Widiawati, Metrik Miraj, Muhammad Alfaza, dan Ahmad Kufron Hakamri. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan bahan tugas mata kuliah Kalkulus 3 dengan judul Analisis Gerak Benda dan Hubungan Vektor dalam Desain Jalur dan Lintasan Jalan Raya dan Rel Kereta Api. Selanjutnya, yang pertama yang akan kami bahas yaitu latar belakang pembahasan. Analisa gerak benda diperlukan dalam merancang suatu desain geometrik jalan raya dan rel kereta. Hal ini dikarenakan vektor merupakan salah satu faktor penting dalam perancangan suatu desain jalan raya dan rel kereta. Perhitungan vektor berkaitan erat dalam perhitungan tikungan, elevasi, dan kemiringan jalan raya dan rel kereta. Vektor posisi, kecepatan, dan percepatan pun digunakan untuk menganalisis gerak kendaraan. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan vektor posisi dari titik-titik yang akan dianalisis. Kemudian, menentukan vektor kecepatan dan percepatan dengan cara diferensiasi terhadap desain jalur dan lintasan. Perhitungan ini merupakan langkah awal dalam perencanaan jalur dan lintasan yang digunakan untuk mendapat hasil desain yang efektif dan efisien. Jalan raya, jalan adalah sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya, serta lingkungan. Jalan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkukuh kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional. Dalam mewujudkan prasarana transportasi darat yang melalui jalan, harus terbentuk wujud jalan yang menyebabkan pelaku perjalanan, baik orang maupun barang, selamat sampai di tujuan dan dalam mendukung kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Perjalanan harus dapat dilakukan secepat mungkin dengan biaya perjalanan yang adil sehingga dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Rel kereta. Jalan rel kereta api atau biasa disebut dengan rel kereta api merupakan prasarana utama dalam perkereta-apian dan menjadi ciri khas moda transportasi kereta api. Karena rangkaian kereta api hanya dapat melintas di atas jalan yang dibuat secara khusus untuknya, yakni rel kereta api. Rel ini yang memandu rangkaian kereta api bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Dalam pengamatan secara awam, kita melihat rel sebagai jalan untuk lewat kereta api yang terdiri atas sepasang batang rel berbahan besi baja yang disusun secara paralel dengan jarak yang konstan atau tetap antara kedua sisinya. Batang rel tersebut ditambat atau dikaitkan pada bantalan yang disusun secara melintang terhadap batang rel dengan jarak yang rapat untuk menjaga agar rel tidak bergeser atau renggang. Kinematika dengan analisis vektor. Karakteristik gerak pada bidang melibatkan analisis vektor dua dimensi, di mana vektor posisi, perpindahan, kecepatan, dan percepatan dinyatakan dalam suatu vektor satuan I, yaitu sumbu X, dan vektor satuan Y, yaitu sumbu Y, seperti pada gambar. Misalnya, vektor posisi R dinyatakan sebagai R sama dengan XI plus YJ, dengan XY menyatakan koordinat partikel pada suatu saat. Vektor posisi, kecepatan, dan percepatan. Vektor posisi didefinisikan sebagai vektor yang melambangkan posisi atau lokasi titik tertentu terhadap titik referensi sembarang seperti titik asal. Arah vektor posisi selalu menunjuk dari titik asal vektor tersebut ke titik tertentu. Percepatan adalah besaran vektor, yaitu besaran yang memperhitungkan arah geraknya. Bila percepatan suatu benda searah dengan kecepatannya, maka kecepatan benda tersebut akan semakin besar sehingga gerak benda semakin cepat.
Vektor posisi, kecepatan, dan percepatan. Untuk menyatakan gerak partikel di dalam ruang, terlebih dahulu kita perlu menyatakan posisi dan partikel. Tinjau sebuah partikel pada titik P pada suatu saat tertentu, seperti pada gambar. Vektor posisi R dari partikel pada saat tersebut adalah sebuah vektor yang pergi dari titik pusat koordinat menuju titik P pada gambar. Gambar juga memperlihatkan bahwa koordinat kartesian X, Y, dan titik P adalah komponen X, Y, dan Z dari vektor posisi R. Dengan menggunakan vektor satuan, kita dapat menulis R sama dengan XY tambah YJ plus ZK. Selanjutnya, sama seperti gerak dalam lintasan garis lurus, percepatan menyatakan bagaimana perubahan kecepatan sebuah partikel. Tetapi sekarang, secara umum, percepatan menyatakan perubahan dari besar kecepatan, yaitu lajunya, dan perubahan arah kecepatan, yaitu arah dari pergerakan partikel seperti pada gambar. Percepatan sesaat A pada titik P1 sebagai limit yang dihampiri oleh kecepatan rata-rata ketika titik P2 mendekati titik P1 dan delta V dan delta T keduanya mendekati 0. Percepatan sesaat juga sama dengan laju perubahan sesaat dari kecepatan terhadap waktu seperti rumus pada gambar. Dapat diamati bahwa ketika sebuah partikel bergerak dalam lintasan melengkung, percepatannya selalu tidak pernah nol, bahkan ketika partikel tersebut bergerak dengan kecepatan konstan. Seperti yang kita lihat pada gambar, percepatan A memiliki komponen percepatan yang tegak lurus, V sama dengan percepatan sentripetal. Yang kedua yaitu komponen percepatan yang sejajar, V sama dengan percepatan tangensial. Sesuai dengan Peraturan Perencanaan Jalan Raya Nomor 13 Tahun 1970 dari Direktorat Eksplorasi Survei dan Perencanaan, Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen PU, maka jalan dibagi 4 menurut fungsi pelayanannya. Yang pertama, sistem jalan raya primer, yaitu sistem jalan yang menghubungkan antar kawasan perkotaan secara berjenjang dan terhubung secara nasional. Jalan raya primer memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, melayani lalu lintas dengan cepat dan berat, tidak terputus bahkan ketika masuk ke kawasan perkotaan. Yang ketiga, disusun mengikuti ketentuan pengaturan tata ruang dan struktur ruang wilayah nasional. Yang keempat, berfungsi menghubungkan simpul-simpul jasa distribusi. Salah satu jenis jalan raya primer adalah jalan arteri primer yang memiliki beberapa karakteristik, yaitu kecepatan kendaraan bermotor minimal 60 km per jam, lebar jalan minimal 11 meter, tidak terganggu oleh lalu lintas atau kegiatan lokal, kapasitas jalan harus lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata, jalan masuk dibatasi secara efisien sehingga kecepatan rencana dan kapasitas jalan dapat tercapai. Jalan tidak boleh terputus sekalipun jalan tersebut memasuki wilayah perkotaan. Yang kedua itu jalan kolektor primer. Adalah jalan yang menghubungkan pusat kegiatan nasional atau PKN dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara PKW dan PKL. Jalan ini memiliki beberapa persyaratan, yaitu yang pertama, kecepatan kendaraan paling rendah adalah 40 km per jam, lebar badan jalan minimal 9 meter, tidak boleh terputus di kawasan perkotaan atau kawasan pengembangan perkotaan, kapasitas jalan harus lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata, ada pembatasan pada jalan masuk. Wewenang pemeliharaan jalan kolektor primer dapat dilimpahkan kepada pejabat atau instansi di daerah atau diserahkan kepada pemerintah daerah tingkat 1 atau tingkat 2 kabupaten. Yang ketiga, jalan lokal primer. Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan atau pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan. Jalan lokal primer memiliki beberapa ciri, yaitu kecepatan paling rendah 20 km per jam dan maksimal 40 km per jam, lebar badan jalan minimal 6 meter, tidak boleh terputus di area pedesaan. Jalan lokal primer
dalam kota merupakan terusan jalan lokal primer luar kota. Jalan lokal primer melalui atau menuju kawasan primer atau jalan primer lainnya. Kendaraan angkutan barang dan bus dapat diizinkan melalui jalan ini. Besarnya lalu lintas harian rata-rata pada umumnya paling rendah pada sistem primer. Yang terakhir yaitu jalan kolektor sekunder. Jalan kolektor sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga. Jalan ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, melayani angkutan pengumpulan atau pembagian. Yang kedua, perjalanan jarak sedang. Yang ketiga, kecepatan rata-rata sedang. Yang keempat, jumlah jalan masuk dibatasi. Yang kelima, kecepatan paling rendah 20 km per jam. Yang ketujuh, lebar badan jalan minimal 9 meter. Yang kedelapan, tidak boleh terganggu lalu lintas lambat. Sistem jaringan jalan sekunder terdiri dari jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder, dan jalan lokal sekunder. Menurut kelas fasilitas jalan, yang ada 4 macam yaitu, yang pertama, expressway adalah jalan primer atau jalan arteri yang dipisahkan oleh median jalan dan memiliki akses terbatas. Pada daerah persimpangan, yang arus lalu lintasnya saling memotong. Yang kedua, freeway. Freeway adalah jalan bebas hambatan atau jalan yang dirancang untuk lalu lintas berkecepatan tinggi dengan menghilangkan persimpangan pada tingkat kecepatan yang sama. Yang ketiga ada collector way dan yang keempat ada local way. Selanjutnya cross section atau jalur lalu lintas. Jalur lalu lintas dibedakan menjadi beberapa tipe jalan. Di antaranya yang pertama, 2 lajur 2 jalur tak terbagi. Yang kedua, 2 lajur 1 jalur tak terbagi. Yang ketiga, 4 lajur 2 jalur terbagi. Yang keempat, N lajur 2 jalur terbagi. Jalan rel kereta. Struktur jalan rel kereta api adalah suatu konstruksi yang direncanakan sebagai prasarana infrastruktur dalam perjalanan kereta api. Konsep struktur jalan rel merupakan rangkaian superstruktur dan substruktur menjadi suatu kesatuan yang saling berhubungan untuk menerima dan mendukung pergerakan kereta api secara aman menurut Rossidi pada tahun 2015. Adapun komponen struktur jalan rel dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, struktur bagian atas atau superstruktur terdiri dari komponen rel, termasuk plak penyambung di dalamnya, penambat, fastening, dan bantalan sleeper atau T-Costi. Ya, superstruktur menerima langsung beban dari lokomotif dan gerbong yang kemudian mendistribusikan beban yang diterima secara merata ke substruktur. Yang kedua, struktur bagian bawah atau substruktur yang terdiri dari komponen balas, subbalas, tanah dasar atau improved subgrade, dan tanah asli natural ground. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas sarana, prasarana, dan sumber daya manusia serta norma, kriteria, persyaratan dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api. Untuk dapat menentukan jalan rel, kita perlu menentukan lengkung vertikal dan horizontal. Seperti gambar pada ini, alignment vertikal merupakan proyeksi sumbu jalan rel pada bidang vertikal yang melalui sumbu jalan rel tersebut. Besar jari-jari minimum dari lengkung vertikal tergantung pada besarnya kecepatan rencana. Kemudian alignment horizontal dengan lengkung peralihan dibuat untuk sudut tikungan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dapat kita simpulkan dari pembahasan dalam makalah ini bahwa hubungan penggunaan analisis vektor dalam perencanaan desain jalur dan lintasan jalan pada jalan raya dan rel kereta sangatlah erat. Perhitungan kinematika pada analisis vektor sangat berpengaruh terhadap hasil desain konstruksi jalan raya dan rel kereta, sehingga didapat desain yang efektif dan efisien sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terima kasih kepada dosen pembimbing kami, yaitu Ibu Rita STMT, untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 2. Sekian pemaparan presentasi kami dari kelompok 2 tentang analisis gerak benda dan hubungan vektor dalam desain jalur dan lintasan jalan raya dan rel kereta api. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan semoga video presentasi kelompok kami kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua.
Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.